Pemirsa, untuk membantu proses pembebasan warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina, pasukan elit dari TNI Angkatan Darat Republik Indonesia sudah siap untuk dikirim ke negara Filipina. Kekuatan penuh pasukan TNI Angkatan Darat telah siap bergabung dalam tim pembebasan warga negara Indonesia. Kepala Staf Tentara Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan untuk proses selanjutnya masih menunggu perintah dari Panglima TNI karena semua keputusan ada pada Panglima. Namun personel TNI Angkatan Darat sudah menyiapkan pasukan elit jika dibutuhkan. Panglima TNI, yang penting untuk itu kita siap apabila dibutuhkan. Itu Panglima TNI ya. Ya udah, pokoknya Panglima TNI sudah menyiapkan untuk itu semuanya ya. Berpacu selamatkan sandera. Negara berkewajiban melindungi warga negara dimanapun mereka berada. Kemauan dan kepiawaian negara dalam melindungi rakyat itu kini diuji. Sebanyak 10 warga negara Indonesia menunggu uluran tangan negara secepatnya agar mereka segera bebas dari cengkraman penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Ke-10 WNI anak buah kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anan 12 itu kini seperti berada di Tubir setelah kapal yang membawa 7.000 ton batu bara dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan dibajak pada Sabtu 26 Maret lalu dan mereka kini disandera. Mereka berkejaran dengan waktu. Kelompok Abu Sayyaf yang memang kerap menyandera orang asing untuk ditukar dengan tebusan uang bahkan telah mematok batas waktu hingga 8 April sebagai hari penghakiman. Jika tuntutan uang tebusan sekitar 15 miliar tak digubris, penyandera mengancam akan mengeksekusi mereka. Sudah jamak bagi penyandera dimanapun di dunia ini melontarkan ancaman semacam itu. Juga sudah biasa mereka melancarkan tekanan, menebar ketakutan agar kemauan mereka dipenuhi. Kita tentu tak perlu gentar dengan ancaman dan tekanan tersebut, tetapi tak sepatutnya pula kita menganggap remeh. Kelompok Abu Sayyaf ialah kelompok teroris yang kejam dan bengis, apalagi setelah mereka berbayat ke Islamic State alias IS. Mereka tak segan membunuh sandera tatkala tuntutan tebusan diabaikan. Karena itu, kita mesti super serius menyikapi persoalan ini dengan satu tujuan, menyelamatkan saudara kita yang disandera. Apapun langkah yang ditempuh, jalur diplomasi atau operasi pembebasan, hanya satu yang kita inginkan, membawa mereka kembali berkumpul dengan sanak saudara dalam keadaan selamat. Kita mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kemenlu yang tiada henti berdiplomasi dengan berbagai pihak untuk membebaskan sandera. Koordinasi pun kian dijalin dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna menyusun langkah terbaik menyelamatkan sandera. Tentu kita berharap jalur diplomasi bisa menjadi senjata sakti sehingga kita tak perlu menerjunkan pasukan bersenjata. Dengan dialog, keselamatan sandera jelas lebih terjamin sehingga tak perlu ada kekhawatiran berlebihan bahwa mereka akan menjadi korban. Yang perlu kita ingatkan, negara harus berpikir amat panjang jika ingin memenuhi uang tebusan seperti yang dituntut penyandera. Menuruti kemauan penyandera memang cara paling gampang, tetapi sangat tidak pas. Membayar uang tebusan bertanda takluk, sekaligus restu bagi penyandera untuk terus mengulang perbuatan terkutuk itu. Jika jalur dialog sudah tertutup, kita masih punya pasukan yang terbukti andal dalam membebaskan sandera. TNI dan Polri dengan sederet pasukan elit mereka pun siaga dan siap setiap saat diterjunkan ke medan penyanderaan. Pemerintah meyakinkan otoritas Filipina untuk membuka pintu bagi TNI Polri masuk ke wilayah mereka. Negara ini punya kisah gemilang menyelesaikan penyanderaan. Pada 1981 misalnya, pasukan khusus TNI Angkatan Darat sukses membebaskan sandera dan pesawat Garuda Indonesia yang dibajak di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Pada 2011, pasukan gabungan TNI juga berhasil membebaskan 20 warga Indonesia anak buah kapal MV Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia. Soal kemauan, kita tak meragukan negara untuk membebaskan sandera. Soal kemampuan, kita tak menyaksikan TNI. Yang dibutuhkan kini, kemauan dan kemampuan itu mesti secepatnya ditunjukkan sehingga 10 WNI yang disandera bisa dibawa pulang dengan selamat. Waktu yang tersisa tidaklah banyak.
Sebanyak 3 KRI masih terlihat bersandar di Pelabuhan Malundung dan Maburungan, Tarakan, Kalimantan Utara. Hingga kini belum bisa dipastikan apakah kedatangan KRI ini terkait dengan upaya TNI untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera di Filipina. Kita bergabung bersama rekan kami, Bremana Tenaya, langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bremana, bagaimana pantauan Anda sepanjang hari ini mengenai aktivitas TNI di sana? Baik Robert, yang kami bisa lihat dari Pelabuhan Maburungan di sini adalah adanya 2 KRI yang masih bersandar di sana. Dan kita bisa lihat di sana bahwa 2 KRI ini masih bersandar sejak tadi pagi. Dan kami masih belum mengetahui apa jenis KRI yang ada di Pelabuhan Maburungan ini, karena kami memang tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam Pelabuhan Maburungan. Dan Pelabuhan Maburungan ini memang kita lihat di sini tadinya merupakan pelabuhan yang dibuka untuk umum. Namun semenjak adanya pernyataan bantahan dari Danlan Tamal Tarakan, yaitu adalah Wahyudi, kemudian pelabuhan ini ditutup untuk umum. Dan juga Robert, pernyataan dari Danlan Tamal kemarin membantah bahwa kedatangan TNI ke Tarakan ini merupakan sebagai misi penyelamatan 10 warga negara Indonesia yang disandra di sana. Dan semenjak adanya bantahan ini kemudian Pelabuhan Maburungan ini tidak bisa diakses sama sekali oleh umum. Dan sebelumnya Robert, yang ada di Pelabuhan Maburungan ini adalah 3 KRI yang bisa kami ketahui namanya 2 diantaranya adalah KRI Teluk Lampung dan juga KRI Ajak. Sementara 1 KRI yang saat ini sudah tidak ada di sini, kami belum mengetahui apakah alasan dari KRI ini sudah tidak ada di sini lagi. Dan Robert, sementara di Pelabuhan Mandulung yang berjarak sekitar 20 menit dari Pelabuhan Maburungan, kami juga masih melihat adanya KRI Surabaya yang bersandar di sana. Namun di sana kami tidak melihat adanya aktivitas yang berarti baik di pelabuhan maupun di dalam kapal. Dan kami sekali lagi Robert belum bisa memiliki akses untuk masuk ke dalam sana dan mengambil gambar, dan kami hanya mengambilnya dari kejauhan. Seperti yang saya ambil di sini sekarang di Pelabuhan Maburungan ini, kami memantau dari atas bukit yang berada tepat di depan Pelabuhan Maburungan. Robert. Bagaimana dari informasi yang Anda dapatkan di sekitar Makolan Tamal 13, apakah ini merupakan hal yang wajar untuk 2 KRI kemudian bersandar di sana? Apakah informasi yang Anda dapatkan mengarah kepada kedatangan TNI untuk upaya pembebasan warga negara Indonesia di Filipina? Baik Robert, sementara memang sebelumnya ada pernyataan dari Danlan Tamal Tarakan yang menyebutkan bahwa kedatangan pasukan TNI di sini merupakan untuk penyelamatan 10 warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina. Namun kemudian pernyataan ini dibantah dan juga diklarifikasi dan menyebutkan hanya ada kegiatan siaga operasi yang dilakukan oleh pasukan TNI. Dan hingga saat ini Robert, belum ada keterangan resmi yang bisa kami dapatkan dari pihak TNI, dan kami juga masih belum mendapatkan kepastian apakah memang kedatangan pasukan TNI di sini merupakan alasannya untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina. Namun kami sempat mengamati dari luar, Robert, tepatnya ada di Pusat Pendidikan dan juga Latihan di Jalan Gunung Tambak di Kelurahan Kampung Enam. Di sana dikabarkan merupakan pusat latihan yang dilakukan TNI di sana. Namun ketika kami mendatangi tempat tersebut, kami tidak melihat adanya aktivitas dari luar. Dan ketika kami mencoba untuk masuk ke dalam, kami tidak memiliki izin dari petugas yang ada di sana. Dan tidak ada keterangan satupun yang dikeluarkan oleh petugas terkait adanya TNI atau tentara yang melakukan pelatihan di sana. Robert. Baik, terima kasih Bremana Tenaya atas informasinya langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Usaha pembebasan warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desi Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desi, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra?
Marvin dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik, yaitu di perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Kedutaan Besar Indonesia di Manila dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf itu hari, karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar. Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi, tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang membantu pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan, ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Balejia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. Siapa sebenarnya kelompok Abu Sayyaf ini yang sudah berdiri dari sejak tahun 91 dan baru-baru ini terafiliasi menurut informasi dengan ISIS begitu. Nah, sudah tersambung melalui sambungan telepon dari Aceh dengan pengamat terorisme Bapak Al Haidar. Selamat malam Pak Haidar. Ya, selamat malam. Pak Haidar, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat, ini sebenarnya seberapa bahayanya kelompok Abu Sayyaf ini? Kelompok Abu Sayyaf ini saya kira sama radikalnya dengan kelompok Santoso yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin lebih radikal karena mereka juga berafiliasinya ke ISIS dan kemudian dari dulu juga mereka sudah memperlihatkan bahwa mereka tidak mau mengikuti gerakan separatis yang sama seperti MNLF dan MILF karena bagi mereka itu terlalu soft, terlalu lembut. Jadi mereka membuat gerakan yang lebih keras lagi dan yang bagi mereka itu justru mereka anggap sebagai sebuah gerakan yang benar-benar bisa diperhitungkan. Dan Mas Haidar, apakah memang kalau diketahui ini kelompok Abu Sayyaf ini memiliki keinginan pada saat itu untuk memerdekakan Filipina bagian selatan begitu, dan kemudian tapi juga akhir-akhir ini banyak aksi penyanderaan di mana juga ada 1 warga Norwegia, kemudian 2 warga Kanada, dan akhirnya juga 10 ABK asal Indonesia ini. Sebenarnya dengan cara penyanderaan ini apa pesan yang mereka ingin kirimkan? Sebenarnya pesan yang sederhana yang ingin mereka sampaikan bahwa ada sebuah gerakan yang perlu ditakuti oleh Barat, yaitu gerakan Islam, dan itu sangat radikal, dan kemudian mereka sebenarnya ingin menyampaikan juga bahwa mereka akan melakukan cara dan strategi apapun untuk mendapatkan hak untuk hak untuk mengurus diri sendiri, hak untuk merdeka, hak untuk berpisah dari pemerintahan Filipina yang mereka anggap non-Muslim. Jadi bagi mereka perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang sampai mati ya. Yang bagi mereka itu mereka istilahkan dengan istilah juramentado. Nah, juramentado itu kurang lebih sama seperti makna jihad, bahwa jihad sampai mati karena lebih terhormat mati di dalam jihad
ketimbang harus hidup di bawah penjajahan bangsa Filipina. Oke, dan kalau misalnya dilihat apakah mereka dari karakteristiknya begitu ya, apakah mereka bisa membunuh sanderanya? Ya, mereka sering membunuh sandera yang mereka dapatkan. Kalau biasanya kalau ransom ataupun tebusannya itu mereka tidak bisa peroleh, atau kadang-kadang tembusannya kalau ada negosiator yang bagus biasanya itu akan mereka lepaskan, tapi sangat sedikit ya, terutama mereka yang non-muslim biasanya sangat sedikit yang bisa mereka lepaskan. Apalagi setelah mereka bergabung dengan ISIS. ISIS memang terkenal tidak ada kompromi sama sekali untuk masalah-masalah seperti ini, dan sulit sekali untuk melakukan mereka lebih mengambil jalan yang keras, bahwa tidak terhormat untuk mengambil tebusan. Jadi lebih penting untuk memberikan menyebarkan rasa takut, itu yang lebih utama bagi mereka. Mas Haidar, singkat saja, pendekatan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap Abu Sayyaf ini? Apakah lebih hard approach seperti militer begitu, atau soft approach mungkin seperti negosiasi? Saya kira soft approach sering sekali gagal ya, dan saya kira memang ini saatnya untuk menerapkan hard approach ataupun cara-cara militer, dan di sini kita akan melihat bahwa apakah seberapa jauh kekuatan kelompok Abu Sayyaf tersebut, karena ini penting juga untuk diuji oleh pemerintah Indonesia. Dan kenapa sejak pertama munculnya itu tidak pernah bisa diatasi oleh pemerintah Filipina. Bahkan ketika dibantu juga oleh pemerintah Amerika, itu juga tidak bisa menghilangkan kelompok ini. Dan saya kira memang ini tantangan buat tentara Indonesia untuk menyelamatkan sandera WNI ini. Baik, terima kasih banyak pengamat terorisme Mas Haidar dari Aceh. Saya akan ke Pak Husaini terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat dengan penjelasan yang tadi, saat ini bagaimana Anda menggambarkan kelompok Abu Sayyaf berkaitan dengan penawanan 10 WNI dan 11 WNA di Filipina, which is memang ternyata mereka sering melakukan penawanan ini murni untuk meminta uang? Iya, jadi kalau kita bisa bicara sejarah awal dulu mungkin ya, sampai akhirnya mereka melakukan aksi-aksi terakhir. Kelompok Abu Sayyaf itu awalnya bernama Harakah Al-Islamiyah. Jadi mereka dulu mengambil, karena Abu Bakar Janjelani dan Abdul Razak Janjelani ya, itu adalah mahasiswa yang dulunya belajar di Saudi dan pernah ke Libya juga. Terkait waktu ada pembebasan perlawanan di Afghanistan terhadap dari penguasaan Rusia, banyak orang-orang dari Filipina itu berangkat ke sana untuk belajar di sana. Dan setelah mereka kembali ke Filipina, berafiliasi dan bergabung dengan MNLF dan MILF pada waktu itu, akhirnya orang-orang yang kembali dari perlawanan atau katakanlah yang di Afghanistan itu tidak sejalan pemahamannya dengan pemerintahan atau perlawanan yang dilakukan oleh MNLF terhadap government itu, karena dianggap moderat. Orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan Abu Bakar keluar dari kelompok MNLF dan mendirikan kelompok sendiri, Abu Sayyaf. Inilah itu. kelompok Abu Sayyaf ini. Gitu. Jadi kelompok Abu Sayyaf itu awalnya terbentuk oleh orang-orang yang pernah berlatih di Afghanistan setelah kembali ke Filipina. Kekuatannya seperti apa saat ini mereka? Kalau untuk saat ini kekuatannya cukup banyak mereka, dan mereka semua bersenjata dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, kemampuan infanteri ya, kemampuan tempur berpindah-pindah, dan yang sangat kita melihat itu kemampuan mereka dalam menguasai laut. Laut dan darat mereka menguasai dua-duanya? Dan sepanjang pesisir di Pulau Mindanao atau sampai Sulawesi ke atas, Mindanao, Malaysia, Semenanjung, bahkan sampai ke karena memang di sana negeri laut ya, pulau-pulau itu. Kepulauan. Mereka lebih menguasai laut bagian selatan, sangat menguasai, dari mulai Basilan, Zamboanga, Tausuk, Suluk, dan ada kota kecil itu yang di atas itu yang setiap kapal dari Malaysia sebelumnya pasti masuk ke situ. Melewati itu. Dan mereka sangat menguasai, dan tidak akan pernah ada anggota dari kelompok Abu Sayyaf saat ini untuk mabuk laut, tidak akan pernah ada.
Oke, saking mereka sudah terbiasa dan dengan kondisi medan itu di laut maupun di darat. Pertanyaan saya sebelum saya ke Ibu Carmelita, strategi apa menurut Anda yang mampu menembus mereka? Apakah dari kultural, kemudian apa sama-sama negara Muslim, secara materi, politis, atau militer? Jadi mereka melakukan perlawanan ini karena merasa ada penindasan dari pihak government awalnya. Ini terpecah dari MLF, kemudian mereka mendirikan kelompok untuk membiayai pertempuran itu karena MLF sendiri itu tidak mau bekerja sama dengan Abu Sayyaf. Dan Abu Sayyaf itu kelompok tersendiri. Dulu berafiliasi dengan Al-Qaeda. Apa yang mampu kemudian bernegosiasi dan mampu menembus mereka? Jadi setiap apa yang mereka lakukan terkait dengan kidnapping ini kan banyak. Selalu mereka meminta tebusan. Kalau tidak, ada mungkin beberapa tawanan yang akan dibunuh katakanlah. Jadi biasanya kelompok-kelompok ini akan menanyakan apakah Anda seorang Muslim atau tidak. Ketika Anda dia Muslim akan dites, dikasih Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran atau disuruh mempraktekkan ibadah sholat. Jika dia melakukan benar berarti Anda seorang Muslim, maka akan dilakukan sebagai tawanan yang baik. Akan dipakai sebagai tawanan yang baik. Berarti berbeda halnya jika jika dia misalkan beragama non Muslim, banyak kan kidnapping yang dilakukan dulu, ada pastor dan sebagainya dilakukan, yang akhirnya bisa dibebaskan dan tidak dibebaskan, itu akan dilakukan sebagai seorang tawanan. Tetapi tawanan pun akan dilakukan secara yang adil sampai batas waktu yang dia minta. Baik, sebelum kita bicara soal batas waktu, ditetapkan juga sejumlah uang jaminan yang diminta, uang tebusan. Sejak tahun 1998 pada saat Abdul Razak Al-Janjani, salah satu pimpinan utama dari kelompok Abu Sayyaf ini tewas dalam kontak senjata bersama dengan operasi militer negara Filipina. Kemudian kelompok Abu Sayyaf terpecah dalam faksi-faksi kecil. Dalam pergerakannya kemudian kelompok Abu Sayyaf dalam faksi yang lebih kecil ini lebih diwarnai dengan aksi kriminal murni dibandingkan dengan aksi politik untuk kemudian mengklaim negara Islam merdeka di salah satu wilayah di negara Filipina. Kami coba membuktikan hal tersebut dengan mengumpulkan beberapa data bersama dengan tim Media Research Center. Setidaknya sejak tahun 1990 pada saat pertama kali didirikan hingga saat ini di tahun 2016, ada 15 peristiwa yang bisa disebutkan sebagai tindak kejahatan murni atau kejahatan kemanusiaan, dimulai dari teror peledakan bom, penculikan, penyanderaan, lalu diikuti dengan tebusan. Apabila tebusan ini tidak diikuti atau tidak diamini oleh negara yang bersangkutan, maka akan berujung pada pembunuhan. Lalu kita akan lihat satu persatu bagaimana contoh peristiwa atau rekam jejaknya. Kita mulai dari penculikan, penyanderaan, dan juga pemerasan. Dari beberapa contoh seperti ini, seperti yang sudah kita ketahui saat ini di 2016, sejak 26 Maret 2016 ada 10 warga negara Indonesia yang kemudian juga disandera. Yang paling menarik kita lihat juga di tahun 2001, pada saat itu ada 3 warga negara Amerika Serikat dan juga belasan warga negara Filipina yang kemudian disandera, dan saat tebusan tidak dipenuhi oleh beberapa negara yang bersangkutan kemudian terjadi pembunuhan terhadap beberapa sandera termasuk 1 warga negara Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan teror bom yang juga dilakukan oleh seluruh kelompok Abu Sayyaf dari beberapa faksi ini? Kita akan lihat bahwa dari tahun ke tahun juga selalu dilakukan, khususnya pada tahun 2004 hingga 2005 di bulan Februari khususnya secara simultan teror bom terjadi dan menewaskan lebih dari 115 warga dan kemudian juga 116 warga terluka dalam teror bom yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dari beberapa informasi yang sudah kita kumpulkan, sebelum mengakhiri informasi grafis ini, kami akan memperlihatkan bahwa dari pernyataan otoritas militer Filipina yang belum menerima bantuan dari operasi militer Indonesia dikarenakan ada beberapa jejak keberhasilan dari negara Filipina pada saat kemudian melakukan operasi militer, termasuk dari serangan udara dan juga kontak senjata, berhasil menangkap dan juga menewaskan sejumlah anggota kelompok Abu Sayyaf termasuk para pimpinan utamanya. Mas Sugandi, Anda kalau melihat tadi apa yang disampaikan, kita bandingkan dengan kondisi di lapangan, Anda katakan juga mereka menguasai medan dan lain-lain. Apa Anda melihat ada harapan yang baik ke depan mengenai situasi penawanan ini? Bagaimanapun mereka memiliki sisi kemanusiaan. Media-media melihat Abu Sayyaf kelompok yang ini, tapi dalam satu sisi mereka memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang belum tersentuh oleh sistem atau delegasi negosiasi. Ketika nilai kemanusiaan itu tersentuh pada pelaku, pasti mereka akan memberikan kemudahan untuk mengembalikan tawanan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh sistem atau kemanusiaan yang ada dalam
dari kelompok-kelompok tersebut. Sulitkah itu menyentuh sisi Karena kemanusiaan itu? untuk bisa masuk ke sana harus ada guide. Kalau di sana kan ada Kemgo ya, bahasanya guide yang mengenal lokasi tersebut. Nah, berarti dari pihak negosiator ini kita harus bekerja lebih ekstra untuk mencari jalan penunjuk yang bisa membawa mereka masuk, untuk bisa bertemu dengan kelompok negosiator di sana. Oke. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Sudah hadir bersama kami staf ahli dari BNPT, Pak Wawan Purwanto. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita masih membahas soal Abu Sayyaf dan juga WNI yang masih ditahan di sana. Sejauh ini bagaimana, apa yang akan dilakukan dari pihak pemerintah, mengingat juga respon bantuan yang ditawarkan juga ditolak oleh pemerintah Filipina? Ya itu pasti ditolak ya, ditolak di permukaan. Tapi clandestine kan tetap ya lakukan kerjasama, karena memang tidak mungkin itu dibuka, mengingat berbahaya kalau ini dibuka. Dan kita tahu bahwa gerakan mereka ini kan otonom, sehingga pemerintah pun mau masuk, pemerintah Filipina misalnya, mau masuk juga ekstra hati-hati, mengingat keselamatan 10 warga ini menjadi satu tujuan utama, dan mereka dipecah, tidak hanya satu titik. Karena kalau satu kena, yang lain masih di posisi yang itu, dan jika split seperti itu. Kalau yang paling utama sekarang operasi clandestine kan, ya cepat, tepat, senyap, ya tidak bisa dibuka ke publik, dan penggunaan orang-orang yang berpengaruh di kelompok Abu Sayyaf diperlukan. Orang Indonesia banyak yang kenal, dan di sana juga ada sekitar 10.000 penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah itu, sehingga ini bisa memudahkan untuk dilakukan negosiasi. Dan tahun 2005 pernah juga terjadi, tiga-tiganya kan selamat, meskipun yang 2 diselamatkan dulu, yang 1 5 bulan kemudian setelah itu, tapi kenyataannya bisa terselamatkan. Nah, kita tidak gegabah, diplomasi tetap terus dilakukan. Negosiator ini sudah jalan. Saya sudah lakukan upaya-upaya koordinasi dan negosiator ulung yang terutama untuk menuju ke kelompok rebellion itu sudah masuk, dan sudah juga melakukan kontak komunikasi. Nah, tinggal ini kan deal or no deal kan gitu persoalannya. Nah, kontak juga dengan perusahaan yang ada juga sudah dilakukan. Sudah, dan sebetulnya banyak yang kenal dengan kelompok Abu Sayyaf ini yang juga menawarkan jasa untuk ketemu, dan tebusannya juga tidak setinggi itu gitu ya. Ada negosiasi pengurangan tebusan sejauh ini? Ada, upaya itu ada. Jadi kelompok yang juga berupaya masuk yang kenal gitu ya. Karena Abu Sayyaf juga gaul kan, di sana sih gaul dia di dunia internasional banyak lah yang kenal. Nah, upaya ini tetap dilakukan, pendekatan mudah-mudahan bisa masuk tidak setinggi itu, meskipun upaya-upaya di luar diplomasi juga ada plan A, plan B, plan C kan, sehingga ini menjadi opsi juga ketika kita nangani Somalia sama kan, artinya diberikan itu tapi juga diwaspadai untuk adanya tipuan, dan ternyata ditipu pada waktu Somalia kan, setelah dikasih itu dilepas dikejar lagi. Nah, tapi pasukan yang sudah ini bersiap. Kan sudah bersiap di situ. Nah, ini juga kesiapan sudah ada meskipun clandestine ya dilakukan, tapi upaya negosiasi itu lebih dikedepankan ketimbang perang fisik atau militer terbuka, karena Sandra ini biasanya justru dijadikan tameng pada saat kontak senjata. Lagi sejumlah wilayah kalau tidak pandai, terutama ini penguasaan Medan. Penguasaan Medan lebih dikuasai oleh mereka karena mereka di tempat itu. Tapi titik poin-poin kan sudah ketemu. Tapi setelah di titik poin-poin ketemu, mereka bergeser ini. Ini geser. Nah, pergeseran ini tentu yang masih terus dipantau. Terus dipantau dengan satelit. Nah, itu dengan upaya pemerintah khususnya militer Filipina. Ini merupakan apa ya? Ada harapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwanto. Perwakilan Indonesia di Manila, yaitu di Duta Besar Indonesia di Manila dan juga di Konsulat Jenderal Indonesia yang dimiliki oleh Abu Sayyaf itu hari, karena mereka memberikan batas waktu sampai tanggal 8 April meminta tebusan sekitar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar.
Dan memang karena memang ini adalah operasi rahasia, wartawan pun memang kesulitan mendapatkan informasi. Tetapi yang kami peroleh informasi tadi malam bahwa 10 orang sandera yang saat ini berada di kawasan Filipina Selatan, tepatnya di kawasan Tawi-Tawi, masih dalam keadaan selamat dan masih menunggu batas akhir penyerahan sandera dan juga uang tebusan yang mereka minta. Dan memang saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina yang membantu untuk pembebasan para sandera masih terus mengupayakan beberapa opsi, tetapi mereka tetap mengutamakan keselamatan. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang sampai sejauh ini Angkatan Bersenjata Filipina masih tetap akan menyelesaikan sendiri atau membantu pemerintah Indonesia dan belum memberikan pintu ataupun masuknya tentara Indonesia ke kawasan Filipina. Memang dari kota Davao ini ataupun tempat konsulat terakhir Indonesia yang ada di kawasan Mindanao menuju ke Zamboanga itu sekitar 6 jam perjalanan, ataupun ke kawasan Tawi-Tawi itu harus terbang sekitar 2 jam. Kita masih belum bisa mencapai ke daerah tersebut karena konsulat Indonesia sendiri pun memberikan larangan kepada wartawan ataupun warga negara Indonesia untuk berada di 4 zona tersebut di kawasan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, dan Balejia. Dan demikian laporan kami dari Davao, Filipina. Kembali ke studio bersama rekan Marvin dan Widya. Siapa sebenarnya kelompok Abu Sayyaf ini yang sudah berdiri dari sejak tahun 91 dan baru-baru ini terafiliasi menurut informasi dengan ISIS begitu. Nah, sudah tersambung melalui sambungan telepon dari Aceh dengan pengamat terorisme Bapak Al Haidar. Selamat malam Pak Haidar. Ya, selamat malam. Pak Haidar, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat, ini sebenarnya seberapa bahayanya kelompok Abu Sayyaf ini? Kelompok Abu Sayyaf ini saya kira sama radikalnya dengan kelompok Santoso yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin lebih radikal karena mereka juga berafiliasinya ke ISIS, dan kemudian dari dulu juga mereka sudah memperlihatkan bahwa mereka tidak mau mengikuti gerakan separatis yang sama seperti MNLF dan MCLF karena bagi mereka itu terlalu soft, terlalu lembut. Jadi mereka membuat gerakan yang lebih keras lagi, dan yang bagi mereka itu justru mereka anggap sebagai sebuah gerakan yang benar-benar bisa diperhitungkan. Dan Mas Haidar, apakah memang kalau diketahui ini kelompok Abu Sayyaf ini memiliki keinginan pada saat itu untuk memerdekakan Filipina bagian selatan begitu, dan kemudian tapi juga akhir-akhir ini banyak aksi penyanderaan di mana juga ada 1 warga Norwegia, kemudian 2 warga Kanada, dan akhirnya juga 10 ABK asal Indonesia ini. Sebenarnya dengan cara penyanderaan ini apa pesan yang mereka ingin kirimkan? Sebenarnya pesan yang sederhana yang ingin mereka sampaikan bahwa ada sebuah gerakan yang perlu ditakuti oleh Barat, yaitu gerakan Islam, dan itu sangat radikal, dan kemudian mereka sebenarnya ingin menyampaikan juga bahwa mereka akan melakukan cara dan strategi apapun untuk mendapatkan hak untuk hak untuk mengurus diri sendiri, hak untuk merdeka, hak untuk berpisah dari pemerintahan Filipina yang mereka anggap non-Muslim. Jadi bagi mereka perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang sampai mati, ya. Yang bagi mereka itu mereka istilahkan dengan istilah juramentado. Nah, juramentado itu kurang lebih sama seperti makna jihad, bahwa jihad sampai mati, karena lebih terhormat mati di dalam jihad ketimbang harus hidup di bawah penjajahan bangsa Filipina. Oke, dan kalau misalnya dilihat apakah mereka dari karakteristiknya begitu ya, apakah mereka bisa membunuh sanderanya? Ya, mereka sering membunuh sandera yang mereka dapatkan. Kalau biasanya kalau ransom ataupun tebusannya itu mereka tidak bisa peroleh. Atau kadang-kadang tembusannya kalau ada negosiator yang bagus biasanya itu akan mereka lepaskan, tapi sangat sedikit ya, terutama mereka yang non-Muslim biasanya sangat sedikit yang bisa mereka lepaskan. Apalagi setelah mereka bergabung dengan ISIS. ISIS memang terkenal tidak ada kompromi sama sekali untuk masalah-masalah seperti ini, dan sulit sekali untuk
melakukan mereka lebih mengambil jalan yang keras bahwa tidak terhormat untuk mengambil tebusan. Jadi lebih penting untuk memberikan menyebarkan rasa takut, itu yang lebih utama bagi mereka. Mas Haidar, singkat saja, pendekatan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap Abu Sayyaf ini? Apakah lebih hard approach seperti militer begitu, atau soft approach mungkin seperti negosiasi? Saya kira soft approach sering sekali gagal ya, dan saya kira memang ini saatnya untuk menerapkan hard approach ataupun cara-cara militer, dan di sini kita akan melihat bahwa apakah seberapa jauh kekuatan kelompok Abu Sayyaf tersebut. Karena ini penting juga untuk diuji oleh pemerintah Indonesia. Dan kenapa sejak pertama munculnya itu tidak pernah bisa diatasi oleh pemerintah Filipina. Bahkan ketika dibantu juga oleh pemerintah Amerika, itu juga tidak bisa menghilangkan kelompok ini. Dan saya kira memang ini tantangan buat tentara Indonesia untuk menyelamatkan sandera WNI ini. Baik, terima kasih banyak pengamat terorisme Mas Haidar dari Aceh. Saya akan ke Pak Husaini terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat dengan penjelasan yang tadi, saat ini bagaimana Anda menggambarkan kelompok Abu Sayyaf berkaitan dengan penawanan 10 WNI dan 11 WNA di Filipina, which is memang ternyata mereka sering melakukan penawanan ini murni untuk meminta uang? Iya, jadi kalau kita bisa bicara sejarah awal dulu mungkin ya, sampai akhirnya mereka melakukan aksi-aksi terakhir. Kelompok Abu Sayyaf itu awalnya bernama Harakah Al-Islamiyah. Jadi mereka dulu mengambil, karena Abu Bakar Janjelani dan Abdul Razak Janjelani ya, itu adalah mahasiswa yang dulunya belajar di Saudi dan pernah ke Libya juga. Terkait waktu ada pembebasan perlawanan di Afghanistan terhadap dari penguasaan Rusia, banyak orang-orang dari Filipina itu berangkat ke sana untuk belajar di sana. Dan setelah mereka kembali ke Filipina, berafiliasi dan bergabung dengan MNLF dan MILF pada waktu itu, akhirnya orang-orang yang kembali dari perlawanan atau katakanlah yang di Afghanistan itu tidak sejalan pemahamannya dengan pemerintahan atau perlawanan yang dilakukan oleh MNLF terhadap government itu, karena dianggap moderat. Orang-orang yang sejalan pemikirannya dengan Abu Bakar keluar dari kelompok MNLF dan mendirikan kelompok sendiri, Abu Sayyaf. Inilah itu. kelompok Abu Sayyaf ini. Jadi kelompok Abu Sayyaf itu awalnya terbentuk oleh orang-orang yang pernah berlatih di Afghanistan setelah kembali ke Filipina. Kekuatannya seperti apa saat ini mereka? Kalau untuk saat ini kekuatannya cukup banyak mereka, dan mereka semua bersenjata dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, kemampuan infanteri ya, kemampuan tempur berpindah-pindah, dan yang sangat kita melihat itu kemampuan mereka dalam menguasai laut. Mereka laut dan darat mereka menguasai dua-duanya? Dan sepanjang pesisir di Pulau Mindanao atau sampai Sulawesi ke atas, Mindanao, Malaysia, Semenanjung, bahkan sampai ke karena memang di sana negeri laut ya, pulau-pulau itu. Kepulauan. Mereka lebih menguasai laut bagian selatan, sangat menguasai, dari mulai Basilan, Zamboanga, Tausuk, Suluk, dan ada kota kecil itu yang di atas itu yang setiap kapal dari Malaysia sebelumnya pasti masuk ke situ. Melewati itu. Dan mereka sangat menguasai, dan tidak akan pernah ada anggota dari kelompok Abu Sayyaf saat ini untuk mabuk laut, tidak akan pernah ada. Saking mereka sudah terbiasa dengan kondisi medan itu di laut maupun di darat. Pertanyaan saya sebelum saya ke Ibu Carmelita, strategi apa menurut Anda yang mampu menembus mereka? Apakah dari kultural, kemudian sama-sama negara Muslim, secara materi, politis, atau militer? Jadi mereka melakukan perlawanan ini karena merasa ada penindasan dari pihak government awalnya. Ini terpecah dari MLF, kemudian mereka mendirikan kelompok untuk membiayai pertempuran itu, karena MILF sendiri dan MLF sendiri itu tidak mau bekerja sama dengan Abu Sayyaf. Dan Abu Sayyaf itu kelompok tersendiri. Dulu berafiliasi dengan Al-Qaeda. Apa yang mampu kemudian bernegosiasi dan mampu menembus mereka? Jadi setiap apa yang mereka lakukan terkait dengan kidnapping ini kan banyak. Selalu mereka meminta tebusan. Kalau tidak, ada mungkin beberapa tawanan yang akan dibunuh katakanlah. Jadi
Sebanyak 3 KRI masih terlihat bersandar di Pelabuhan Malundung dan Maburungan, Tarakan, Kalimantan Utara. Hingga kini belum bisa dipastikan apakah kedatangan KRI ini terkait dengan upaya TNI untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera di Filipina. Kita bergabung bersama rekan kami, Bremana Tenaya, langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bremana, bagaimana pantauan Anda sepanjang hari ini mengenai aktivitas TNI di sana? Baik Robert, yang kami bisa lihat dari Pelabuhan Maburungan di sini adalah adanya 2 KRI yang masih bersandar di sana. Dan kita bisa lihat di sana bahwa 2 KRI ini masih bersandar sejak tadi pagi. Dan kami masih belum mengetahui apa jenis KRI yang ada di Pelabuhan Maburungan ini, karena kami memang tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam Pelabuhan Maburungan. Dan Pelabuhan Maburungan ini memang kita lihat di sini tadinya merupakan pelabuhan yang dibuka untuk umum. Namun semenjak adanya pernyataan bantahan dari Danlantamal Tarakan, yaitu adalah Wahyudi, kemudian pelabuhan ini ditutup untuk umum. Dan juga Robert, pernyataan dari Danlantamal kemarin membantah bahwa kedatangan TNI ke Tarakan ini merupakan sebagai misi penyelamatan 10 warga negara Indonesia yang disandra di sana. Dan semenjak adanya bantahan ini kemudian Pelabuhan Maburungan ini tidak bisa diakses sama sekali oleh umum. Dan sebelumnya Robert, yang ada di Pelabuhan Maburungan ini adalah 3 KRI yang bisa kami ketahui namanya, 2 diantaranya adalah KRI Teluk Lampung dan juga KRI Ajak. Sementara 1 KRI yang saat ini sudah tidak ada di sini, kami belum mengetahui apakah alasan dari KRI ini sudah tidak ada di sini lagi. Dan Robert, sementara di Pelabuhan Mandulung yang berjarak sekitar 20 menit dari Pelabuhan Maburungan, kami juga masih melihat adanya KRI Surabaya yang bersandar di sana. Namun di sana kami tidak melihat adanya aktivitas yang berarti baik di pelabuhan maupun di dalam kapal. Dan kami sekali lagi Robert belum bisa memiliki akses untuk masuk ke dalam sana dan mengambil gambar, dan kami hanya mengambilnya dari kejauhan. Seperti yang saya ambil di sini sekarang di Pelabuhan Maburungan ini, kami memantau dari atas bukit yang berada tepat di depan Pelabuhan Maburungan. Robert. Bagaimana dari informasi yang Anda dapatkan di sekitar Makolan Tamal 13, apakah ini merupakan hal yang wajar untuk 2 KRI kemudian bersandar di sana? Apakah informasi yang Anda dapatkan mengarah kepada kedatangan TNI untuk upaya pembebasan warga negara Indonesia di Filipina? Baik Robert, sementara memang sebelumnya ada pernyataan dari Danlantamal Tarakan yang menyebutkan bahwa kedatangan pasukan TNI di sini merupakan untuk penyelamatan 10 warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina. Namun kemudian pernyataan ini dibantah dan juga diklarifikasi dan menyebutkan hanya ada kegiatan siaga operasi yang dilakukan oleh pasukan TNI. Dan hingga saat ini Robert, belum ada keterangan resmi yang bisa kami dapatkan dari pihak TNI, dan kami juga masih belum mendapatkan kepastian apakah memang kedatangan pasukan TNI di sini merupakan alasannya untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina. Namun kami sempat mengamati dari luar, Robert, tepatnya ada di pusat pendidikan dan juga latihan di Jalan Gunung Tambak di Kelurahan Kampung Enam. Di sana dikabarkan merupakan pusat latihan yang dilakukan TNI di sana. Namun ketika kami mendatangi tempat tersebut, kami tidak melihat adanya aktivitas dari luar. Dan ketika kami mencoba untuk masuk ke dalam, kami tidak memiliki izin dari petugas yang ada di sana. Dan tidak ada keterangan satupun yang dikeluarkan oleh petugas terkait adanya TNI atau tentara yang melakukan pelatihan di sana. Robert. Baik, terima kasih Bremana Tenaya atas informasi Anda langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Usaha pembebasan warga negara Indonesia di disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan terus dilakukan. Sementara itu kondisi 10 warga Indonesia yang saat ini disandra masih dalam kondisi sehat. Rekan kami Desti Fitriani saat ini berada di Davao, Filipina. Kita akan memantau juga bagaimana saat ini perkembangan di sana. Selamat pagi Desi, bagaimana perkembangan saat ini di Davao? Apakah sudah ada pergerakan usaha penyelamatan warga Indonesia yang disandra?
Dan Widya, memang upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia, kapten kapal Peter Hansen dan juga 9 awaknya masih terus dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membebaskan para sandera dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Dan memang untuk negosiasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari Presiden, Menteri Luar Negeri dan juga Panglima TNI, tetapi juga dilakukan di 2 titik, yaitu di Pemirsa, untuk membantu proses pembebasan warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina, pasukan elit dari TNI Angkatan Darat Republik Indonesia sudah siap untuk dikirim ke negara Filipina. Kekuatan penuh pasukan TNI Angkatan Darat telah siap bergabung dalam tim pembebasan warga negara Indonesia. Kepala Staf Tentara Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan untuk proses selanjutnya masih menunggu perintah dari Panglima TNI karena semua keputusan ada pada Panglima. Namun personil TNI Angkatan Darat sudah menyiapkan pasukan elit jika dibutuhkan. Panglima TNI, yang penting untuk itu kita siap apabila dibutuhkan. Itu Panglima TNI ya. Ya udah, pokoknya Panglima TNI sudah menyiapkan untuk itu semuanya ya. Berpacu selamatkan sandera. Negara berkewajiban melindungi warga negara dimanapun mereka berada. Kemauan dan kepiawaian negara dalam melindungi rakyat itu kini diuji. Sebanyak 10 warga negara Indonesia menunggu uluran tangan negara secepatnya agar mereka segera bebas dari cengkraman penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Ke-10 WNI anak buah kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anan 12 itu kini seperti berada di Tubir setelah kapal yang membawa 7.000 ton batu bara dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan dibajak pada Sabtu 26 Maret lalu dan mereka kini disandera. Mereka berkejaran dengan waktu. Kelompok Abu Sayyaf yang memang kerap menyandera orang asing untuk ditukar dengan tebusan uang bahkan telah mematok batas waktu hingga 8 April sebagai hari penghakiman. Jika tuntutan uang tebusan sekitar 15 miliar tak digubris, penyandera mengancam akan mengeksekusi mereka. Sudah jamak bagi penyandera dimanapun di dunia ini melontarkan ancaman semacam itu. Juga sudah biasa mereka melancarkan tekanan, menebar ketakutan agar kemauan mereka dipenuhi. Kita tentu tak perlu gentar dengan ancaman dan tekanan tersebut, tetapi tak sepatutnya pula kita menganggap remeh. Kelompok Abu Sayyaf ialah kelompok teroris yang kejam dan bengis, apalagi setelah mereka berbayat ke Islamic State alias IS. Mereka tak segan membunuh sandera tatkala tuntutan tebusan diabaikan. Karena itu, kita mesti super serius menyikapi persoalan ini dengan satu tujuan, menyelamatkan saudara kita yang disandera. Apapun langkah yang ditempuh, jalur diplomasi atau operasi pembebasan, hanya satu yang kita inginkan, membawa mereka kembali berkumpul dengan sanak saudara dalam keadaan selamat. Kita mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kemenlu yang tiada henti berdiplomasi dengan berbagai pihak untuk membebaskan sandera. Koordinasi pun kian dijalin dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna menyusun langkah terbaik menyelamatkan sandera. Tentu kita berharap jalur diplomasi bisa menjadi senjata sakti sehingga kita tak perlu menerjunkan pasukan bersenjata. Dengan dialog, keselamatan sandera jelas lebih terjamin sehingga tak perlu ada kekhawatiran berlebihan bahwa mereka akan menjadi korban. Yang perlu kita ingatkan, negara harus berpikir amat panjang jika ingin memenuhi uang tebusan seperti yang dituntut penyandera. Menuruti kemauan penyandera memang cara paling gampang, tetapi sangat tidak pas. Membayar uang tebusan pertanda takluk, sekaligus restu bagi penyandera untuk terus mengulang perbuatan terkutuk itu. Jika jalur dialog sudah tertutup, kita masih punya pasukan yang terbukti andal dalam membebaskan sandera. TNI dan Polri dengan sederet pasukan elit mereka pun siaga dan siap setiap saat diterjunkan ke medan penyanderaan. Pemerintah meyakinkan otoritas Filipina untuk membuka pintu bagi TNI Polri masuk ke wilayah mereka. Negara ini punya kisah gemilang menyelesaikan penyanderaan. Pada 1981 misalnya, pasukan khusus TNI Angkatan Darat sukses membebaskan sandera dan pesawat Garuda Indonesia yang dibajak di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Pada 2011,
Pasukan gabungan TNI juga berhasil membebaskan 20 warga Indonesia anak buah kapal MV Sinar Kudus yang disandra perompak Somalia. Soal kemauan, kita tak meragukan negara untuk membebaskan sandera. Soal kemampuan, kita tak menyaksikan TNI. Yang dibutuhkan kini, kemauan dan kemampuan itu mesti secepatnya ditunjukkan sehingga 10 WNI yang disandra bisa dibawa pulang dengan selamat. Waktu yang tersisa tidaklah banyak. Biasanya kelompok-kelompok ini akan menanyakan apakah Anda seorang muslim atau tidak. Ketika Anda dia muslim akan dites. Dikasih Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran atau disuruh mempraktekkan ibadah sholat. Jika dia melakukan benar berarti Anda seorang muslim, maka akan diperlakukan sebagai tawanan yang baik. Akan diperlakukan sebagai tawanan yang baik. Berarti berbeda halnya jika tawanan jika dia misalkan beragama non muslim, banyak kan kidnapping yang dilakukan dulu ada pastor dan sebagainya dilakukan yang akhirnya bisa dibebaskan dan tidak dibebaskan, itu akan diberlakukan sebagai seorang tawanan. Tapi tawanan pun akan diberlakukan secara yang adil sampai batas waktu yang dia minta. Baik, sebelum kita bicara soal batas waktu ditetapkan juga sejumlah uang jaminan yang diminta uang tebusan. Sejak tahun 1998 pada saat Abdul Razak Al-Janjani, salah satu pimpinan utama dari kelompok Abu Sayyaf ini tewas dalam kontak senjata bersama dengan operasi militer negara Filipina, kemudian kelompok Abu Sayyaf terpecah dalam faksi-faksi kecil. Dalam pergerakannya kemudian kelompok Abu Sayyaf dalam faksi yang lebih kecil ini lebih diwarnai dengan aksi kriminal murni dibandingkan dengan aksi politik untuk kemudian mengklaim negara Islam merdeka di salah satu wilayah di negara Filipina. Kami coba membuktikan hal tersebut dengan mengumpulkan beberapa data bersama dengan tim Media Research Center. Setidaknya sejak tahun 1990 pada saat pertama kali didirikan hingga saat ini di tahun 2016, ada 15 peristiwa yang bisa disebutkan sebagai tindak kejahatan murni atau kejahatan kemanusiaan, dimulai dari teror peledakan bom, penculikan, penyanderaan, lalu diikuti dengan tebusan. Apabila tebusan ini tidak diikuti atau tidak diamini oleh negara yang bersangkutan, maka akan berujung pada pembunuhan. Lalu kita akan lihat satu persatu bagaimana contoh peristiwa atau rekam jejaknya. Kita mulai dari penculikan, penyanderaan, dan juga pemerasan. Dari beberapa contoh seperti ini, seperti yang sudah kita ketahui saat ini di 2016, sejak 26 Maret 2016 ada 10 warga negara Indonesia yang kemudian juga disandera. Yang paling menarik kita lihat juga di tahun 2001, pada saat itu ada 3 warga negara Amerika Serikat dan juga belasan warga negara Filipina yang kemudian disandera, dan saat tebusan tidak dipenuhi oleh beberapa negara yang bersangkutan kemudian terjadi pembunuhan terhadap beberapa sandera termasuk 1 warga negara Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan teror bom yang juga dilakukan oleh seluruh kelompok Abu Sayyaf dari beberapa faksi ini? Kita akan lihat bahwa dari tahun ke tahun juga selalu dilakukan, khususnya pada tahun 2004 hingga 2005 di bulan Februari khususnya secara simultan teror bom terjadi dan menewaskan lebih dari 115 warga dan kemudian juga 116 warga terluka dalam teror bom yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dari beberapa informasi yang sudah kita kumpulkan, sebelum mengakhiri informasi grafis ini kami akan memperlihatkan bahwa dari pernyataan otoritas militer Filipina yang belum menerima bantuan dari operasi militer Indonesia dikarenakan ada beberapa jejak keberhasilan dari negara Filipina pada saat kemudian melakukan operasi militer termasuk dari serangan udara dan juga kontak senjata berhasil menangkap dan juga menewaskan sejumlah anggota kelompok Abu Sayyaf termasuk para pimpinan utamanya. Mas Sugandi, Anda kalau melihat tadi apa yang disampaikan, kita bandingkan dengan kondisi di lapangan, Anda katakan juga mereka menguasai Medan dan lain-lain. Apa Anda melihat ada harapan yang baik ke depan mengenai situasi penawanan ini? Bagaimanapun mereka memiliki sisi kemanusiaan. Media-media melihat Abu Sayyaf kelompok yang ini, tapi dalam satu sisi mereka memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang belum tersentuh oleh sistem atau delegasi negosiasi. Ketika nilai kemanusiaan itu tersentuh pada pelaku, pasti mereka akan memberikan kemudahan untuk mengembalikan tawanan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh sistem atau kemanusiaan yang ada dalam diri kelompok-kelompok tersebut? Sulitkah itu menyentuh sisi kemanusiaan itu? Untuk bisa masuk ke sana harus ada guide. Kalau di sana kan ada Kepgo ya, bahasanya guide yang mengenal lokasi tersebut. Nah, berarti dari pihak negosiator ini kita harus bekerja lebih ekstra untuk mencari jalan penunjuk yang bisa membawa mereka masuk, untuk bisa bertemu dengan
kelompok negosiatornya di sana. Oke. Baik pemirsa, kita lanjutkan, sudah hadir bersama kami staf ahli dari BNPT, Pak Wawan Purwanto. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita masih membahas soal Abu Sayyaf dan juga WNI yang masih ditahan di sana. Sejauh ini bagaimana, apa yang akan dilakukan dari pihak pemerintah, mengingat juga respon bantuan yang ditawarkan juga ditolak oleh pemerintah Filipina? Ya itu pasti ditolak ya, ditolak di permukaan. Tapi clandestine kan tetap ya lakukan kerjasama, karena memang tidak mungkin itu dibuka, mengingat berbahaya kalau ini dibuka. Dan kita tahu bahwa gerakan mereka ini kan otonom, sehingga pemerintah pun mau masuk, pemerintah Filipina misalnya mau masuk juga ekstra hati-hati.